biasalah aneh-aneh yang ngangkang 5 juta gitu loh. Gue nggak takut dilihat orang, si Lisa masih nge-wine. Ngapain gue ngumpetin banyak kok artis atau ya public figure lainnya lu. Hai, kembali lagi, ini adalah acara podcast pertama. Nama podcastnya No Baby Podcast. Bintang tamu pertama kita ada Lisa Mariana. Mukanya dalam hati dia yang dulu ngatain gue. Tapi gue nggak tahu, gue tuh sesantai itu orangnya. Ada. Sekarang konten kreator yang ngata-ngatain gue pada maaf ya kak, maaf ya dulu aku begitu sama kamu gitu. Kan lu juga ngatain gue pakai parodi no baby, no baby. Jaden mah nggak ada salah. Ya emang bener. Lu yang nono dan lu yang stop. Lu juga nggak, anak lu juga nggak salah. Lu yang nono, lu yang stop. Gimana nih Lisa kabarnya? Baik. Begini. Oke. Tapi lu sih kurusan jauh sih. Longsor ya? Longsor jauh. Lu tau nggak pertama kayak gue liat lu kan cuman bebacot tuh di ini doang, yang bebacot di IG apa segala macam kan. Tapi lu nggak nampakin muka kan? Awalnya? Enggak, karena gue nggak pede. Iya itu awalnya. Karena gue nggak pede. Iya, kan gue baca tuh, gue pikir, waduh, pasti ini abduhai apa segala macam kan. Jadi cerita gini, gue tuh mau kayak sebulan nggak muncul dulu, terus gue treatment dulu ya, agak mendingan lah gitu ya. Karena gue pas lahir si Starla nih anak yang kedua, naiknya tuh dari 48 ke 107. Serius lu? Serius. Ya kan? Nah, udah gitu kayak ada yang ngebocorin gitu kalau gue lagi treatment. Wah, langsung itu wartawan datang. Oh, itu nggak disengaja? Nggak disengaja. Nah, bukannya udah datang ke preskon? Enggak. Nah, datang ke preskon itu setelah ketahuan ya udahlah body gue emang lagi gemuk banget. Okay. Gitu. Iya. Terus udah gitu datang ke preskon udah gitu udah terlanjur. Ya udah telanjur ya udahlah ya, kita muncul aja gitu. Tapi baik juga kayak teman-teman influencer selebgram bilang, udah Lisa lo jangan dikurusin lagi, jangan dilangsingin lagi. Tapi kan nggak bisa, gue kan emang orangnya dari dulu kan perfeksionis, body harus benar. cakep. Tapi ada yang bilang kalau misalkan gemoy-gemoy gitu bawa hoki. Iya. Itu benar juga. Gue disuruh jadi pelawak kan. Gitu cuman tapi ya nggak bisa, gimana kita nggak pede, cari baju juga susah. 107 baju harus custom. Iya sih, gue juga sih dulu pas habis beranak sih nggak pede sih. Anak mah nggak bikin baby blues, ngaca lihat badan gede banget. Namanya kita pernah kurus ya? Iya pernah. Kecuali kita nggak pernah kurus. Lu kan langsing banget tuh, gue ketemu di airport. Dulu gue langsing, nah terus gitu sama lihat badan begitu baby blues juga. Terus kita nanya ya pertanyaan yang basi ya, gosip lu sama yang itu benar apa kagak sih? Itu udah basi banget sih ya. Basi sebenarnya sih itu iya, ya. Basi. Tapi gue ya udahlah, Bapak sudah berdamai. Oh, udah berdamai? Damai aja sekarang. Udah damai. Tapi udah kontekan. Enggak. Dia udah. Jadi kepo deh. Iya kepo lah. Makanya nanya-nanya. Kalau gue ngapain ke semedi ngajak kursi ini main congklak, nanya-nanya. Ya udahlah ya, maksudnya kayak ya udahlah itu udah masa lalu ya. Iya, masa lalu. Emang benar masa lalu, tapi nanya kepo boleh dong. Tapi kalau anak dia benar. Anak No baby. Oh, no. Lu bilangin tuh. No baby ya. Ini kurang ajar ya Mak Jaden ya nanyanya. Iya, tapi nanya boleh. Agak ngeri, takutnya lo dipanggil. Kan kalau dipanggil sebagai bertanya nggak apa-apa. Nggak usah repot, buang waktu, mendingan live. Iya, bener, jangan sampai buang-buang waktu gue ya. Iya. Ya, tapi benar. Nggak tahu maksudnya. Nggak tahu, udah. Nggak tahu, udah berlalu ya guys. Tapi hubungannya baik tapi dong. sama benar. Itu salah informasi. Kagak, gue tadi lihat di TikTok gue di snap. Enggak. Salah informasi, namanya kita pernah muda dan gila ya. Iya, tapi kan sekarang kita udah menjadi ibu yang soleha. Amin. Tapi gue minta maaf juga karena perilaku gue itu tidak patut dicontoh. Sama lu juga tidak patut dicontoh ya.
Tapi jangan dicontoh ya guys. iya, ya. dulu gue juga pernah ngoceh-ngoceh tentang yang si Lisa karena kasihan anaknya, ditanya wartawan. Gue gue bilang katanya itu emaknya harusnya nggak kayak gitu, harusnya lebih mikirkan anaknya gitu. Oh tapi itu gue depannya. demi anak sih, lebih kayak memperjuangkan anak sih. Kok lu lebih memperjuangkan anak? Ya, jadi ya karena anak intinya. Tahu gue sebelumnya juga udah pernah gitu loh Dennis, maksudnya pacaran sama yang artis atau ya public figure lainnya lu paham lah, tapi Pahamnya apa? Paham. kalau misalnya nggak punya anak dari belah ya gue nggak akan berkoar-koar sih. Iya. Iya, nggak bakal berkoar-koar ya. Tapi lu berkoar-koar itu ada maksud dan tujuan atau enggak? Ya kan telat aja sih bulanannya. Telat bulanan. Iya juga sih hak dan kewajiban dia ya. Ya seperti yang dijanjikan ya. Tadi ada perjanjian. Iya. Oke, nah terus segitu Lisa Mariana tiba-tiba dia bariatrik, potong lambung. Kenapa itu? Karena kan genetik gue tuh memang besar ya. Jadi kayak kakak gue beratnya 48 kilo. Tiba-tiba ngelahirin anak jadi hampir 100. Gitu genetiknya. Ya kan? Nah sedangkan gue tuh kan dulu model. Jadi kayak harus perfeksionis nih badan gitu loh. Jadi ya ketika ada tawaran, ayo bariatrik ya udah deh ayo gitu. Tanpa pikir panjang sih gitu. Karena gue udah stres banget kayak di body shaming kan kayak aduh. Ya gue liatnya tuh hujatan netizen ya. Ya torrenting lah, apalah, tapi semua jadi berkah sekarang kan. Amin, puji Tuhan. Tapi karena lu terus berkarya, terus lu tetap ngonten, terus lu tetap lucu. Jadi orang lama-lama suka. Karena basically gue cari makan, cari duit juga dari medsos sebelum ini apa namanya terkuak gitu loh. Ya Terkuak kan? Gitu. Terkuak, emang gitu. Ya udah setelah viral ya udah gue kembangin ya, emang gue gitu, emang gue konten kreator kan gitu. Iya, jadi emang sebelum terkenal, sebelum ramai memang sudah sering-sering konten ya. Bapak pun kenal saya kan karena saya kan. Oh ya dari konten ya. Iya. Oke. Jadi konten tuh memang banyak pemasukan ya. Iya, emang dari situ nyari duitnya. Dari mana tuh? Dari mana? Dari konten kreator. Oke. Terus gitu sekarang tuh lu tuh punya laki apa enggak sih? Ada laki gue tuh ikut. Laki itu beneran? Beneran. Bukan jadi settingan? nggak ada, gue nggak ada settingan. Abis tiba-tiba dari nggak ada laki, tiba-tiba minta hak asuh anak, terus itu minta duit, terus gitu buah-buah, terus tiba-tiba ada suami. Iya emang kan? ada suami, tapi kayak semuanya udah pada tahu deh. Oh semua udah pada tahu? Iya. Bukan tiba-tiba. Bukan lu publik muncul ya, maksudnya kayak teman-teman terdekat gue. Gitu, gue nikah pas Helen umur 7 bulan. Ya itu udah pada tahu kok. Soalnya yang di otak Gue gue konsisten kok, boleh Iya. kok dilihat jejak digital. Iya, jejak digital gue, boleh banget. Nah terus segitu suami gimana tuh menerima semuanya? Ya karena sebelum gue nikah gue udah bilang sama mertua gue pun gue udah bilang begini. Oh ya udah. Anak itu dulu baru suami kan? Suami yang ini kan? Lu bilang apa ke mertua? Ya gue bilang apa adanya. Contohnya, coba gue mertua lu. Ya, nggak bilang. Apa? Ya aku udah pernah punya anak gitu dari si ini. Oh lu gitu. sebutin? Gue sebutin. Terus? Ya udah begitu ini terkuak ke media, kemana? Udah ke publish, udah heboh, udah viral. Ya udah dia nggak kaget lagi. Iya benar. Yang penting jujur sih. Yang penting gini sih, lu mau berkarya, lu mau apa? Kejujuran sih nomor 1 sih. Iya. Tapi gue lebih suka yang kayak lu sih ujung tuh. Yang terakhir kan lu ada minta maaf tuh ya? Minta maaf itu perlu banget sih, walaupun nggak diterima. Walaupun Iya. Iya dong. Iya benar. Gue setuju sama lu. Gue lebih suka yang kayak lu minta maaf, mengakui daripada yang enggak. Tapi ternyata lebih parah. Iya. Banyak kan? Banyak yang enggak lebih parah. Terus segitu banyak juga yang sebenarnya ngaku salah beberat. Iya. Ada contohnya kayak IR. Inara Rusli. Inara Rusli itu. Bilang Inara Rusli gitu. Iya, Inara Rusli itu. Dia kan sebenarnya kan iya kan, sudah jelas banget kan nyata. Tapi kan dia beberit gitu nggak mau minta maaf. Itu kan yang bikin orang sepaneng. Tapi kalau lu meminta maaf. Meminta maaf, udah. Meminta maaf. Sampai gue DM nggak dibalas ya sudah. Oh, gitu udah usaha kan. DM juga. Udah. Iya, mendingan mengakui lah kesalahan. Kan pengakuan itu adalah awal dari pertobatan ya. Iya. Kalau misalkan Pertobatan ya, Bo. Pertobatan dong. Oke. Iya dong. Kalau misalkan belum minta maaf, berarti lu masih mau melakukannya lagi. Enggak. Enggak juga. Gue malah kayak doa sama Allah tuh kayak gini.
Ya Allah, kapan aku dikasih duit halal? Dikasih cara Selama ini enggak. cara apa namanya? Ya kan dikasih sama laki orang. Oh iya. Ya kan, iya, jujur. iya. Berkarya terus dapat uang dengan cara yang halal, cara apa namanya kerja keras sendiri gitu loh. Gimana? Dikasih sama Allah. Dikasih, dijawab doanya dengan yang baik-baik. Karena gue percaya sih semua orang yang bertujuannya baik kayak misalkan untuk menafkahi anak, semua rezeki pasti ada. Iya. Nggak mungkin enggak. Dan rezeki anak luar biasa kan ya? Luar biasa. Lu Iya kan? juga kan? Iya, luar biasa. Ngerasain kan? Apalagi Beda. gue tuh gak suka kayak lu tuh dihujat kayak sampai ke anak-anak lu tuh gue paling gak suka kalau udah menyangkut anak. Gue gila, Denis. Gue tuh gila Banget. Gue minum tiap hari. Gue kayak orang gila. Gue kayak orang gila tapi kalau udah mau kayak ke anak gitu gue nggak bisa. Lemah gue. Deket banget berarti sama anak. Deket banget. Oke. Ya tetap gue lagi, misalnya gue lagi di make up atau gue lagi ngonten, ya anak gue tetap gue perhatiin. Makanya gue lebih suka tuh konten di rumah. Iya dong, bisa deket Iya, anak sama. Iya, kayak gitu. Gue nggak suka keluar yang nggak berfaedah. Iya. Tapi dengan kondisi kayak gini, anak lu lihat tuh kayak gimana? Dia udah dengar kamu sih di luaran? Belum ngerti sih. Belum ngerti ya? Sama Iya, kayak Jaden. Dan gue belum mempersiapkan kayak omongan apa nih, gue tunggu ditanya aja gitu loh. Ya, dan gue harus jawab yang sejujurnya nanti gitu. Kalau ditanya sama anakku nanti, lu bakal jawab apa? Gak bisa gue sebutin di sini dan belum pernah gue jawab di podcast manapun. Karena gue juga belum ada nih, udah ada di otakku. Cuma gue bingung menatanya tuh gimana ya, menata omongannya yang bisa anak gue mengerti gitu loh. Sama sih, sama. Iya kan? Sama. Kayak gitu gak sih? Kayak gue juga kalau misalkan ditanya juga, ya kalau untuk sementara jawaban gue ya gue mungkin akan jawab yang sejujurnya ya. Kalau pasti nanya kan, nggak mungkin nanya namanya anak. Iya kan, anaknya bertumbuh terus gitu lihat ketemu teman-teman lain ya pasti nanya kan. Ya jadi gue. Tapi kan anak lu kan sekolah di sekolah orang kaya. Iya. Di international school. Orang kaya satu sekolah sama anaknya Raffi Ahmad. Nih, cucu. Cucu pantesan aja live-nya 24 jam ya, Wak. Iya, live-nya 24 jam. Karena tuh dulu tuh gue tuh pernah dihina-hina banget. Kenapa? Dihina-hina banget sama si Bapak Main Kundang itu. Pokoknya kan kalau misalkan, kok jadi gue ngoceh sih? Nggak apa-apa lah kan ngobrol. Jadi itu dulu tuh gue tuh pas bunting tuh gue digebukin. Iya, gue digebukin. Kok nggak LP? Makanya gue kabur. Digebukinnya di Thailand. Gue gimana apa polisinya sawadikap kapun digebukin. Gue gak ngerti karena dia itu masih di dunia yang narkoba, minum. Lu kan gak bisa kontrol emosi lu. Halu katanya gue inilah itu gue posmo kok. Gue inilah, gue selingkuh lah, gue ini, gue itu. Padahal kan gue sama dia 24 jam. Oh gila ya? Terus gak tidur 3 hari deh, lu bayangin. Oh kalau belum tidur 3 hari halunya udah kemana? Iya, udah beda dunia kan. Udah beda dunia sama yang normal. Sementara gue bunting, gue sadar. Dan gue kan emang udah kagak mau narkocoy. Walaupun di sana legal. Berarti dulu pernah. Ya Allah, gue juga kok. Iya, lu ketangkep juga? Enggak Oh, pernah. Gue ketangkep. Nggak pernah sih. Tapi Iya. jujur dulu gue anak stadium. Iya, jadi gue, jadi ya, maksudnya ya bukan masanya lagi. Iya. Udah bukan masanya lagi. Tapi bener gak sih kayak anak tuh ngebantu semuanya, kayak membatasi lu mau kemana. Kayak yang negatif tuh kebuang gitu. Iya betul, kayak Iya sekarang kalau misalkan kayak gue misalkan kayak nakocoy apa segala macam gitu nggak kerja apa keluyuran, nanti anak gue lihat gimana? Kan gue kan contoh ibu dan ayah sekaligus. Iya kan kalau misalkan kita itu kan sebagai manusia kan berharap ya, kita pikir kalau misalkan kita aja bisa berubah, masa dia nggak bisa gitu loh. Ya kan, gue aja berhenti dia masa enggak gitu. Tapi kan? itu keputusan baik sih ketika lu udah memutus hubungan sama bapaknya Jaden karena dia narkoba, itu keputusan baik banget. Ya gue pikir karena daripada gue digebukin depan anak lu, gimana lu? Iya. Kan gue digebukin. Bener. Itu kan kalau buntingnya digebukin, gimana Kita punya jaga anak? mental anak. Jaga mental anak. Gue nggak mau anak gue tumbuh di seperti itu. Bangun tidur, ruangannya penuh dengan asap cimeng. Anjir. Udah kayak di langit ketujuh dia jangan kinton ngomongnya. Semoga dia diciduk, amin. Gue jadi hidup cuma buat ngabisin nafas. Lu oksigen cepuin dia. aja. Cepuin anjir, cepu. Muncrat Denis. Muncrat. Nah apa jigong orang kaya. Biar nular ya. Gila, kalau sampai gue cepuin terkenal si jenis saya cepu orang kaya cepu. Anjir. Ya enggak kan kalau banyak anak kesel gitu karena mantan suami yang narkoba digituin kan. Iya, itu narkocoy. Kan di Thailand ya.
Di Thailand kan legal. Iya sih. Orang Thailand. Enggak, orang Indo. Tapi dia makanya di Thailand. Tapi tinggal di Thailand sekarang. Iya. Udah keputusan baik ya. Keputusan yang baik, puji Tuhan. Ya, tapi lu ini nggak suka kayak aduh gue pengen ada laki nih gitu. Enggak sih. Enggak. Lagi Karena lu enggak udah dulu. sibuk kerja ya. Karena sibuk kerja banget. Iya. Karena sekarang prioritas gua anak, sama kayak lu. Prioritas lu apa sekarang? Anak. Anak kan. Semua yang lu lakuin, banting tulang, ngejengkang, iya kan? Lu buat siapa? Buat anak. Buat anak, sama. Karena kan anak mengubah semuanya. Mengubah semuanya. Anak lu ada berapa? Ada 2. Ada 2, iya kan? Apalagi lu 2, gue aja 1 aja bontang panting. Umurnya deket-deketan lagi Syai. Umur berapa tuh? Yang satu 4 tahun setengah, yang satu 3 tahun setengah. cuma Aduh, 3 tahun. bentar lagi sekolahnya mehong-mehong, say. Iya, kita kan Sekolah nggak tuh mau di sekolah yang biasa, maunya kayak minimal internasional school. International school. Boleh nggak sih para ibunda gitu bermimpi seperti itu? Pasti. Boleh lah, kita mau anak kita menjadi luar biasa kok, menjadi anak yang luar biasa kan, setinggi-tingginya kok bisa harus lebih dari kita lah. Iya, gue kan dulu Kalau gue putus sekolah. turutin lifestyle, mungkin gue udah kaya raya banget ini. Mungkin rumah gue nggak di yang sekarang gitu loh. Mungkin rumah gue udah di Menteng kali ya. Iya. Cuma karena udah beda gua rumah ya. Amin dong. Maksudnya Kayak kayak kalau ngomong kan harus tinggi biar itu omongan adalah doa. tapi bener nggak jadi doa nggak? Banyak yang jadi Banyak doa yang jadi nggak? doa. Semua Lu kan omongan dari gua dulu jadi kan orang kaya sekarang lu Gue punya mah dari bokeh banget. dari bokeh banget. Dari bokeh banget ya. Sampai dulu sampai lu juga sering telat gajian kan, Din? Iya, sering telat gajian, dicolongin yang duit gue sama karyawan. Oh iya. Tanya aja tuh, gajian sering telat. Udah biasa itu. Iya, terus saya kan ya puji Tuhan lah, tiap hari gue ngomong pura-pura kaya, akhirnya kaya beneran. Ya nggak apa-apa. Sampai kaya, ya. Alhamdulillah. Bukan nggak apa-apa dong, amin dong. Iya, alhamdulillah. Puji Tuhan. Tapi makanya gue seneng kan, ya tuh kan, walaupun dikatain lu tetep ngoceh, tetep berkoar, iya kan? Tapi ujung-ujungnya minta maaf, itu keren. Terus lanjut. Gue sih apa lebih lagi? kasihan sih ngeliat lu mah kalau dihujat. Kenapa? Cuma gue ngapain yang ngasihanin orang kaya. Gitu sih, lebih kayak gitu. Kasian kenapa? Gue dari 2010. Nggak, gue kan suka kayak iseng gitu kan. Kayak kalau lagi nggak ada kerjaan, nge-scroll medsos tuh kayak anjir si Dennis dikomenin begini, dibawa-bawa anaknya. Gue nggak suka. Ya emang sebenarnya dia harusnya ngehujat guanya aja. Kalau Iya. anakku tuh kena hujat nggak sih? Anak gue tidak mau gue publish. Oh emang nggak dipublish ya? Jadi gue nggak, karena mungkin sakit hati kali ya, adalah gitu ke trigger. Jadi ada brand mau masuk, mau endorse Helen gitu, gue nominalnya fantastis, gue nggak tolak. Tapi Gua bukannya pernah ada anak lu main di TikTok gitu? ada, cuman maksudnya gue tidak yang kayak dulu intens. pernah gue liat dimirip-miripin gitu. Yaitu Clipper lah ya. Clipper. Maksudnya gue nggak yang kayak setiap hari mengabadikan di medsos gitu loh. Ada lah gue mengabadikannya di medsos gue yang kayak second account gitu-gitu loh, yang benar buat pribadi. Oke, kalau gue kan konten tiap hari kan tujuannya tuh kayak sosmed gue tuh kayak diary. Jadi kayak konten harian. Oke, terus gitu kalau misalkan inget-inget gitu ya, nggak ada laki gitu dulu, lu sempet nggak ada laki dong dulu, sempet yang pas single. Gue hamil sendiri, gue melahirkan sendiri, gue nyetir sendiri saat kontraksi. Baby bulu nggak? Baby bulu. Nggak, karena gue ditemenin sama nyokap gue yang luar biasa. Luar biasa ya, orang tua itu memang luar biasa. Nyokap gue tuh luar biasa. Karena kan gue anak yatim, jadi tinggal nyokap gue. Jadi gue melahirkan itu, gue nyetir sendiri, kontraksi sendiri, Mas Helin ya. Lu itu kontraksi sendiri? Iya. Nyetir sendiri? Nyetir sendiri. Nggak dianterin? Nggak ada. Ya paling sedih-sedihnya gue kalau lagi kontrol, misalnya orang-orang ditemenin suaminya, gue enggak gitu kan. Ya lu ngerti lah ya. Gue juga kan, gue juga sendiri. Iya, Terus lu paham lah rasanya. Iya, terus lu kontraksi lu normal? Tetep nyetir. Ya kontraksi kan timbul, enggak timbul enggak. Lahiran normal? Enggak sesar. Sesar ya. Karena waktu itu karena mungkin ya kata dokter sih karena gue stres, ya banyak pikiran. Jadi air ketubannya itu udah pecah 50% ya. Sama jadi kayak harus gue. tindak niat gue waktu itu. Sama Din kayak gue, air ketubannya pecah karena stres. Iya. Karena gue Jadi kerja. niat hati itu mau USG doang, taunya jam 9 malam itu harus udah tindakan karena kalau nggak anaknya keracunan nanti di dalam. Sama. Jadi waktu itu gue pernah air ketuban gue pecah karena stres. Tapi jadi di inkubator gak? Iya. Iya, nah saya 2 hari.
karena apa? Kuning. Kuning iya, libur susah Ya, pokoknya ada kuning. Iya, pokoknya ada R banyak liburin apa? Yang namanya liburin apa? Liburin. Udah deh. Udah mikir. dia mikir. Liburin. Pokoknya kuning. Iya, lu komen. Harus Pokoknya diinkubator. iya, ada tuh namanya pokoknya liburin. Kalau nggak salah ya. Iya. Nah, terus dari itu lu tuh nangis nggak waktu itu sendirian? Karena mental gue udah keacak-acak, udah nggak bisa nangis. Iya, pikirannya waktu itu juga udah kemana-mana ya gue kan. Iya. Yang penting gue brojol, udah selamat udah. Pas anaknya keluar, nangis nggak? Enggak. Nggak nangis? Kayak nge-freeze aja, kayak nggak ada pikiran gitu loh. Karena banyak alhamdulillahnya tuh kayak temen-temen gue tuh support. Kayak gitu-gitu. Jadi jenguk. Tapi gue sempet nggak mau dijenguk pas minggu pertama. Kenapa stres? Bukan. Karena gue takut dibilang gemuk. Oh, Gue itu paling takut dibilang gemuk. serius? Tapi akhirnya karena gue dibilang toren ping apa segala Tapi macam. kalau misalkan lu gemuk kan ada juga yang bawa hoki, nggak apa-apa. Itu bohki. Akhirnya ya udah gue berdamai dengan keadaan. Tapi karena lu gemuk itu tapi justru jadi lucu menurut gue jadi karakter. Iya, cuman karena gue udah bariatrik kan itu ketahanannya sampai 6 tahun kan. Ya, jadi gue nggak bisa ngatur berat badan gue atau makan gue kayak gimana ya. Pas waktu anaknya lahir lo nggak nangis sama saya, lo nge-freeze gitu. Nge-freeze aja udah lahir ya. Terus Dan kan nama anaknya kan ada nama ayah tuh kayak di gelang gitu kan. Pakai nama ajudannya beliau. serius? Iya. Namanya Sekarang Oke. udah ketangkep. Oke. Iya, kalau waktu gue sih gue inget dulu juga gue pas ngelain sendiri gue juga rasanya kayak gue tiba-tiba gue punya anak kan ditaruh di ini kita kan. Habis itu kan gue punya anak anjir. Kaget. Iya. Kalau gue kaget, lebih ke kaget. Nangis sih akhirnya sih. Cuman lebih ke shock gitu. Sekarang udah punya anak nih kayak apa? Kayak betulan atau tidak gitu ya. Iya. Kayak mimpi gitu. Kayak mimpi. Terus sama gue juga sendirian kayak lo. Jadi gue tahu pasti nggak mudah sih. Iya, tapi karena ada support orang tua, kalau nggak mungkin gue baby blues kali ya. Nyokap standby. Nyokap standby. Ya nyokap gue juga standby sih. Mungkin kalau nggak ada orang tua sih Abis sih. Tapi setelah kita sadari, setelah kejadian ini, orang tua tuh memang luar biasa ya. Luar biasa. Ya lo bersyukur lah ya orang tua lo masih lengkap. Kalau gue tuh bener-bener nyokap. Gitu. Oke, jadi siapa sih kalau gue tanya sosok orang yang paling bikin lu kuat? Nyokap. Suami. Nyokap sama suami. Oke, suami. Kenapa? Ya dia karena gue nikahnya pas Selin tuh umur 7 bulan. Jadi Selnya masih 7 bulan? 7 bulan. Lo ketemu dia? Ketemu nih sama laki gue sama Sedo. Di mana? Ya kan. Ya dulu temen lama sih. Terus dia tuh kayak ya sayang ke anak gitu. Gue kan bisa bedain ya. Kita bukan orang bego lah. Kita pernah bandel. Maksudnya kayak ini orang tulus gak sih? Kayak gue malah cuma 3 bulan. Menilai cuma 3 bulan. Ya udahlah. Nikah lah gitu. Dan sampai sekarang dia lebih dekat sama Selin kebanding Starla anak kandungnya. Kalau mau tahu aja suka ngomel gitu loh. Nah, gue mau nanya ya, sorry ya, dulu waktu deket sama dia, waktu itu udah kurus apa masih gendut? Masih 65 kiloan. Oh, 65 masih nggak gendut dong? Enggak lah, semok-semok lah. Semok-semok, cabi-cabi berisi gitu. Nah, terus dia menerima apa adanya tuh setelah ketemu? Ya gue berat segitu gue masih cantik. Ini apa adanya. Jadi lu yang menerima dia apa adanya? Iya, gue yang menerima dia apa adanya ya. Baik. Kok ketawa sih? Nggak, yang penting menerima anak dulu sih. Iya benar. Ya nggak sih? Gue kalau sekarang gitu deket sama cowok aja kan gue takut apa ya? Mungkin gue takut. Cowoknya kali yang takut sama lu? Cowoknya takut sama gue pasti itu. Pasti. Sombongnya tetep anjing. Takut apa ya? Takut kayak lu tau gak sih kayak gue pernah lihat yang video anaknya digebukin gitu. Sama terus segitu ada juga yang pernah ada yang meninggal kan tenggelam. Ingat gak sih? Iya, tahu gue yang dari apartemen itu ya. Iya anjir ya kan. Gue kan kita kan kayak orang lain gitu. Jadi gue takut banget ngerusak hidupnya Jaden karena gue berpikir gue udah nggak sempurna buat dia. Jangan sampai anak kita begitu. Jangan sampai anak kita begitu gitu. Jadi bener-bener gue milih banget sih takut. Jadi guys ya, gue bilangin lu jangan pada ngehujat si Jaden. Hujat aja emaknya. Emaknya memang macam-macam. Iya, lu juga tuh jangan ngehujat anaknya, hujat aja emaknya. Iya kan? Iya. Soalnya gue paling nggak bisa tahu kalau udah berbobo anak. Iya benar emang anak kita kandung sendiri. Tapi lu cepet ya longsor ya? Masa?
langsingnya teh hijau orang kaya. aduh Sama iya pakai bener. somat. Tapi gue salut lu Dennis, sama maksudnya lu tuh bener-bener ada buka usaha florist, apalagi Toko bunga memang dari dulu. toko bunga dari dulu ya, Toko bunga dari dulu. apalagi Ada bikin teh yang hijau. kayak gini-gini Iya, gitu. terus pil, deodoran, hair serum. Berarti itu baik banget ini. Amin ya, puji Tuhan ya. Dari pura-pura. Makanya lu kalau misalkan dikatain gitu jangan takut, jangan sedih, jangan berkecil hati. Dikatain gendut juga nggak apa-apa. Ah, gue mau udah kuat mental. Itu kuat mental ya. Laki Gue orang gue Sarah, laki gue nggak kuat sama keluarga sih. Tapi karena sekarang gue udah netizen nih udah seneng sama gue, alhamdulillah. Jadinya ya udah gitu, udah berdamai. Iya, sekarang sih banyak sih gue lihat sih pujian semuanya ya. Alhamdulillah. Tapi tetap aja ada aja ganggu. Ngatainnya apa? Enggak sih, lebih kayak orang mau panjat, terus kayak fitnah gue ini itu. Nggak apa-apa manjat, yang penting kalau manjatnya berhasil nggak apa-apa lah. Masalahnya enggak. Hah? Masalahnya enggak. Masalahnya enggak? Biasalah aneh-aneh tuh, aneh-aneh 5 juta ada. Oh, ani-ani ngatain lu. Ngatain apa? Enggak, macem-macem. Dia Fitnah. ngomong gitu. Ke media, iya. Ngomongnya apa? Oh, gue gak mau nyebutin sih, tapi kayak gue jijik banget. Aduh, kalau lu masih nyari duit dengan cara ngangkang, lebih baik nggak usah lawan gue. Iya benar. Gitu loh, karena gue lu udah kan cari duitnya dengan kibas rambut saja sudah cari duit gitu kan? Iya sih. Iya sih. Bahasa sombongnya. Bukan sombong. Ngatainnya apa sih tapi penasaran parah. Parah, penggiringan opini. Terus lu balas. Kagak. Ngapain gue kasih panggung ke orang gila? Bener juga, bener. Kayak gitu. Lu hadapi dengan senyuman. Iyalah. Oke. Nah terus segitu gue mau nanya, kalau lu dari 3 anak itu, ya 2 ya anaknya sekarang? 2. Dua kemarin lu bukannya bunting ya? Enggak, gue jadi hamil anggur, Apa hamil itu? di luar kandungan. Banyak kok orang yang tahu. Ntar komen deh di bawah ya. Iya, apa tuh hamil anggur? Jadi hamil di luar kandungan. Gue tuh pengen banget bunting deh. Gue tuh kemarin tuh udah beli sperma. Beli sperma, berapa Iya. duit beli sperma? 170 juta. Iya, coba lihat. Nih lihat nih. Dikira gue bohong ya? Lu gabut banget, Dennis. Bukan gabut, gue seneng anak kecil karena gue merasa sejak ada Jaden hidup gue tuh berubah. Sejak ada Jaden kan hidup gue berubah. Jadi terus segitu Jaden juga kalau misalnya ketemu anak nih, misalkan dia ketemu anak lu deh, kan, ya kan, terus dia main gitu, terus kalau anaknya udah pergi dia nangis, kesepian. Oh. Nih tuh. Ini gue beli spermanya dia. Ini dia foto dia waktu masih kecil. Oh gitu. Kenapa nggak lu pacarin? Kan gue gak kenal, gimana gue pacarin? Ya kenalan. Kalau pacarin kan Gina. Gimana sih? Ya Iya kan? kawin dulu lah. Hah? Kawin dulu Gue lah. kalau kawin, Maaf, kawin maaf, Gina. maaf, Yang nggak kalau- Gina itu nikah cuy. Maaf, kalau Gua dia kawin dulu. agama lu ada siri nggak gitu? Nggak ada, emang Kristen nggak ada siri. Ya tuh, lihat deh. Lu bayangin deh muka gue nanti bakal begini mirip sama dia gitu. Ini foto dia pas bayi. Oh gitu. Iya tuh, gue just tuh udah ambil. Terus lu beli spermanya terus lu suntikin di. Gue beli spermanya tuh dari Denmark nih. Dia coli dulu. Kayaknya dia coli dulu deh. Masukin ke dalam botol. Ya bener, kok ketawa sih nih harga spermanya tuh 0,5 mili sperma 627 euro. Bisa buat ide jualan pakai tuh. Jangan itu juga. Karena di sini ilegal ya, di sini ilegal. Ilegal karena gue belum nikah. Kan lu nggak jelek-jelek amat. Di Kemang kan banyak Iya bule-bule. banyak kan, gue udah bilang gue nggak mau Gina. Bukan, lu bilang aja coli dong sayang gitu. Terus Masturbate dong. masukin botol dong gitu. Aneh banget ya, tetangga gue bisa ngomong apa ya, gue tok-tok, lu masturbate dong, masukin botol. Serem banget ya punya Iya, tetangga begitu. Pakai bayar. Iya bayar, terus bayar ongkos kirimnya lagi. Kan gue belinya dari Denmark tuh. Bayar lagi ongkos kirimnya. Segala macam. Terus nanti dikasih lihat hasil tes darahnya, dia sakit, ada sakit apa enggak gitu, sehat. Oh, ada ininya ya. Ada dong. Oke. Tapi gue nggak boleh kenal sama orang aslinya. Oh gitu, jadi lu nggak pernah ngeliat si cowok ini? Nggak pernah. Gue minum ya. Iya minum. Tuh, terus gue kirim dia tuh spermanya ke Georgia. Nah, habis gue kirim, nah kemarin gue kan ke Georgia tuh, gue ambil telur gue, terus dikawinin. Gitu, Jadi itu Cong. nggak halu kan, Den? Gue nggak halu, gue kasih lihat buktinya tuh semuanya tuh. Oh iya sih. Tuh, terus tuh pengiriman sperma tuh, sperm on the way. Beneran tahu? Iya tuh. Sperm OTW tuh.
Anjay, sperma diperjualbelikan. Nah, terus guys. gue bukan di sini ya, mereka yang perjualbelikan bukan gue. Nah, terus gitu gue terbang tuh ke sana, mereka ambil telur gue. Terus ini bayar lagi nih buat tes anaknya, bukan cewek cowok sehat apa enggak. Buat tes anaknya sehat apa enggak. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan? Kue. Biar anaknya sehat, dikasih kue. Di sini ada chef, jadi dia bikinin kue. Makasih, Mbak. Iya, nih kalau Di sini dijamu dengan baik ya bintang tamu ya. Iya, nggak usah. Nih. Ini Lu apa? kelihatan ini kok nggak tahu apaan ini. Tapi Tuh. biasa aja kali. Tuh. Sini 2. Aku enggak. Iya, kayak gitu. Berarti benar kan emang pengen gue sepengen punya anak itu. Bejaden punya dede gitu. Kalau lu punya anak 2 itu cukup gak? Cukup. Cukup ya? Cukup karena umurnya berdekatan nih. Heeh. Umurnya berdekatan nanti dulu. Kalau bisa kayak 5 tahun lagi gitu. Lagi gue udah IUD kok. Spiral. Oh iya. Iya, dan gue kan sekarang lagi sibuk kerja. Kasian juga kan. Tapi melejit karir ya. Amin, puji Tuhan. Alhamdulillah ya. Semoga maksudnya kayak sebelum 30 tahun gue harus target gue ada lah gitu. Lu nggak? Enggak. Nggak. Gue minum ya. Minum aja. Wah, ini orang kaya, Moscato yang sweet. Moscato ya. Atau apa namanya, gue banyak dikasih. Baik dikasih tapi nggak lu minum? Enggak, soalnya kan gue bikin parcel. Gue bikin parcel, ada yang isinya wine, bawa aja botol. Gue mau dong kalau bikin karangan bunga buat musuh-musuh gue. Mau, bisa. Dulu kan gue pas berantem juga gue kirimin karangan bunga. Iya, mau dong gitu. Iya, lu mau bikin apa? Ntar ya. Tapi lu ini berantem sama orang ada yang LP-LP-an gak sih? Dia yang LP gue tapi tidak masuk unsur, akhirnya berkasnya tidak diterima karena ternyata tujuannya panggung. Kan gue gak gue ladenin, Mam, sayang. Oh, kata-kataan, bacot-bacotan. Enggak, gue gak mau kayak gitu. Zaman apa itu? Dia yang ngebacot. Kamu udah gak zaman ya. Dia yang ngebacot gak gue ladenin, dia kesel. Terus dia LP sendiri. Iya, karena Gilda dong. Gilda, berkasnya gak diterima. Kalau lu gak ngoceh balik ya Gilda dong. Gila, karena itu fitnahan banget. Kok dia bisa laporin? Gimana bisa laporannya bisa masuk kalau lu nggak? Enggak, itu nggak diterima berkasnya. Oh, LP-nya nggak diterima. LP-nya nggak diterima. Oke. Tapi gue tetap datang karena gue menghormati prosedur. LP-nya nggak diterima kalau elunya disuruh datang. Jadi gue cuma bersilaturahmi dan gue mau tanya ini ada apa, gitu. Dan terus jawabannya? Iya ibu, ini berkasnya nggak diterima. Ya silaturahmi lah gitu. Nge-LP itu kan butuh uang, ya kan? Bukan uang sih. Menurut gue waktu kayak gue bolak-balik untuk ngurusin ani-ani receh ini. Ani-ani yang ngangkang 5 juta gitu loh. Ngapain? Satu story gue itu, Bos. Iya. Ini ngengkinya emang 5 jeti? Hah? 5 jeti? Iya, kan gini. Karena dia kan kayak ngehina gue kan. Akhirnya ternyata dia tuh emang problematik dan musuh-musuhnya tuh banyak banget pada ngadu. Tapi biasa kalau emang lagi naik pasti ada aja yang ngatain. Yang penting kan lu nya masukin hati apa enggak? Ya enggak dong. Iya, cuek aja. Yang penting lu harus tetap fokus sama karir. Ya kan? Karir, fokus. iya. Anak. Oke. Terakhir, ada nggak sih jadi Lisa kalau misalkan malam-malam tuh yang suka bikin nangis, ada nggak? Kalau inget apa gitu? Kalau inget apa gitu? Kalau diingetin. Kalau diingetin apa ya, anjir? Misal kayak lu ngingetin nih. Lu dulu tuh pernah sesusah apa? Ya pasti nangis sih. Cuma kalau sekarang gue udah alhamdulillah yang kayak oh ini ya benih kesabaran gue, Denis gitu. Karena kan kalau misalkan punya jadi manusia ya banyak salahnya, kayak misalkan itu sebelum tidur itu kan udah banyak pikiran tuh. Iya, bener gak sih kalau kita kecapean tuh suka kayak overthinking sendiri. Iya bener banget. Sampai bangun tidur pun masih overthinking. Makanya gue tuh kalau bangun tidur tuh kayak sejam diem dulu nggak pegang handphone, sejam diem aja. Diem dulu baru gue pegang handphone, kayak gitu. Susah tidur? Enggak ya? Enggak. Oke. Gitu. Jadi yang bikin lu overthinking itu ya malam-malam ya, apa dulu sesusah apa? Kalau udah capek iya. Kalau udah capek, nangis? Enggak. Cuma kayak nggak nangis, cuma gimana ya, kepikiran aja. Oke, buat Lisa ya semangat ya guys ya. Buat Denis juga semangat ya. Lo adalah ibu. Ini contoh ya buat single parent. Dia tuh bener-bener gue liat dari bawah apa namanya, dia kerja live streaming ya kan, host-hostnya ada apa tuh, Floris apa nama Toko bunga, Fleur de DC. Apa? Fleur de DC. Lo aja ngomong aja. Fleur de DC.
Coba. Floris de DC gitu. Fleur de DC. Fleur de DC. Nah, artinya bunganya Denny. Ya, yang mau kasih karangan bunga Iya. buat musuh-musuhnya gitu Ember. boleh. Buat selingkuhannya boleh. Boleh, Ya, nggak masalah. langsung Langsung ke toko bunga orang kaya. Ke Ada di toko. Pacific Place Mall sama Oh, ada di Pacific. Ada di Pacific Place Mall sama di Plaza Senayan. Oh, amazing banget. Iya, ya toko kan? bunga orang kaya. Tapi boleh ya, ini sekali gue mau pesan nanti karangan bunga ya. Boleh. Boleh. Ntar gue kirimin bunga. Kirim Bikinin bunga. iya. Ini udah ada bunga nih buat lu nih. Wih, asli tuh ya. Asli lah. Gede banget lagi. Iya, nih bunga orang thank you kaya. loh, Dennis. Oke, ini bunga spesial buat Risa Mariana ya. Karena berjuang untuk anaknya. Iya. Iya, tapi kadang-kadang tuh orang tuh suka nggak ngotok ya ngatain anak segitu ya. Lo tau nggak? Gue nggak takut dilihat orang, si Lisa masih nge-wine. Gini. Ngapain gue ngumpetin banyak kok yang kayak gitu di yang belakang kamera. Yang ketutup lebih parah banyak kali. Iya kan, yang di belakang kamera gue mah sambil ngerokok, tapi gue sekarang udah nggak ngerokok, gue lebih kayak ngepot gitu kan, karena bau kan. Kita ketemu orang, sekarang kita ketemu artis-artis. Iya. Kan. Kita nggak boleh bau rokok. Jadi kayak gue ngepot, gue social smoker. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngerokok baru gue ngerokok gitu-gitu. Cuman kalau minum gue di depan layar kayaknya udah biasa nggak sih? Udah biasa lah. Gitu daripada yang di belakang gitu kan. Banyak yang kayak begitu. banget gak sih? Iya. Kita tanyain dia yang lagi viral yuk sekarang yuk. Jule, menurut tuh Jule gimana Jule? Yang dia bikin konten kayak bikin lelucon ke anaknya. Cowoknya posting foto sama anaknya, terus lagi tidurin anaknya, habis tidurin anaknya, giliran tidurin emaknya. Gue punya rahasia tentang Jule tau? Apa? Ada lah. Apa sih lu Jule? Yang nggak usah bawa anak lah. Kalau lu emang birahi nggak usah bawa anak lah. Anak lo jadiin candaan, sarap lo. Iya benar, nggak boleh jadiin sarap anak-anak. Oke. Biarin aja kita aja yang otaknya kena, kita yang sarap sendiri aja, nggak usah bawa anak. Ember, benar. Kasian tahu jejak digital. Anaknya masih kecil ya? Iya masih kecil. Iya, gue pernah ketemu sih di Bali. Siapanya? Jule kan? Iya. Iya. Lagi ngapain di Bali? Yang itu yang sama Jeffrey itu. bener? Iya. Beneran itu? Iya. Itu beneran? Benar itu. Oh, lagi ngapain dia? Ya, gue ngeliatnya lagi kayak di tempat umum aja sih, biasa makan. Oh, makan. Tuh lu liat mata kepala sendiri gitu ya? Ya cuma gue kayak yang, ayo udahlah bodo amat, biasa gitu kan. Iya. Gitu, gue ngeliat pejabat kayak setan aja, kelakuan aja biasa aja. Bukan biasa merasakan nih. Oke, pertanyaan cepat ya. Kita ya, ini ya sebagai penutup kita ada pertanyaan cepat. Pilih mana? Cowok ganteng tapi bokeh atau cowok biasa aja tapi ATM berjalan? Gue bisa nyari duit sendiri, gue nggak perlu dua-duanya. Salah satu, cumi. Nggak bisa, gue bisa nyari duit Ganteng sendiri. tapi bokeh atau cowok ATM berjalan? Ganteng bokeh. Ganteng Laki tapi gue bokeh. masalahnya nggak ganteng, nggak bokeh. Enggak sih, dia itu adalah support system gue. Karena kan kalau lu udah berumah tangga, rezekinya itu bareng-bareng. Tapi bener ya, itu ada ya? Itu ada. Tapi gue mau nanya, penasaran bener ya? Ada seorang laki-laki yang bukan, dia kan bukan bapaknya Selin dong? Bukan. Tapi beneran bisa sayang, itu bener? Itu benar. Itu benar ada? Karena sampai sekarang itu yang paling gue 5 tahun sih udah gue ini apa namanya, ospek. Udah ospek ya. Tapi emang benar sayang sama Selin? Kayak anak sendiri? Dia justru nggak suka disebut Selin tuh bukan anaknya. Iya. Oke gitu ya? Bagus dong ya, bagus. Berarti benar ada, gue pikir nggak ada ya. Oke. Pilih mana? Dihujat netizen sedunia tapi cuan ngalir atau dipuji setinggi langit tapi saldo nol? Dihujat aja. Ini yang bikin pertanyaan bego banget ya, dihujat lah. Dihujat lah. Ya orang yang ngobatin duit. Iya benar-benar. Iya kan. Pilih mana? Balikan sama mantan atau jomblo 10 tahun? Jomblo 10 tahun aja cari duit sendiri. Iya benar. Yang penting rezeki ngalir ya. Pilih mana? Barang branded KW atau barang murah tapi asli? Barang murah tapi asli. Bagus. Gue gak pernah beli kayak lo lihat ini cuma Bonia tapi ini asli. Betul, benar. Misalnya kayak gitu, ini lo. Oke. Jadi kayak ini local brand tapi bagus ya udah. Oke. Iya, mending gue beli Zerong tapi asli. Betul, Gitu, jangan maksa. Jangan maksa. Iya. Oke, artis atau public figure yang paling lu pengen ajak berantem kalau ketemu? Yang lu sebel banget deh. Masalahnya bukan public figure dan juga bukan artis. Oh gitu ya, berarti nggak layak disebut. Nggak usah layak Oke. disebut. Berarti kalau public figure nggak ada ya?
Lebih pilih jomblo seumur hidup atau punya cowok tapi tiap hari minta jajanin? Jomblo seumur hidup atau setiap hari minta jajanin? Setiap hari minta jajanin aja, yang penting bisa muasin adek. Oke, Ade. Puasin Ade Lisa, Bang. Biar ada ininya aja. Puasin Ade Lisa, Bang. Oke, terakhir. Lebih mending dicap ibu yang gagal atau wanita yang gagal? Wanita gagal deh. Wanita gagal lah. Mana ada sih yang mau jadi ibu yang gagal? Gua gak mau jadi ibu gagal, makanya sebelum 30 tahun gua harus kaya. Oke, betul. Oke, buat Lisa Mariana, thank you banget udah datang ke sini. Sama-sama, Walaupun kita Dennis. pernah saling mengatain, tapi kita tetap berprinsip. Emang lu satu mah ya. orang gila, Dennis. Iya. Sumpah, gue mah udah biasa aja. Sekarang gue tanya, lu gila nggak? Gila. Oh ya udah ya. Thank you banget udah kesini. Tapi gila, gue gak ngerugin orang. Gue juga udah enggak sekarang. Ya udah, Ya kita udah. cari duit aja. Ya udah, biasa aja dong. Oke. Ya, thank you banget ya guys udah main kesini, Lisa ya guys. Jangan lupa beli bunganya di mana? Fleur de DC. Fleur de DC. Ada di Plaza Senayan. Terus lo sama- beli nih di City teh, Ya. teh hijau celup nih nggak ada Teh hijau pencaharnya, kagak ya? pencaharnya nggak banyak Ember. ya. Biasa iya. live. Iya. Ini pelongsor nih ya. Iya. Terus apa lagi? Ada Somax juga. Ada Somax, ini juga buat lemak tubuh. Iya, buat apa menghilangkan lagi? lemak. Terus Dan, itu, aduh gue salut deodoran. bener. Mencerahkan ketek. Oh bisa mencerahkan. Mencerahkan Ya. ketek nggak bakal bikin Anti ketek lu bau. respiran nggak? Anti dong. Yang Anti nggak bakal respiran. bikin ketek lu bau. Yang hyperhidrosis bisa pakai ini. Ember, yang Terus keteknya apa pakai apa lagi? aja? Yang keteknya bau kulkas mati, bisa pakai itu. Bukan mati, bau banget anjir. Iya. Apalagi di dalamnya ada Ikan ini ya. frozen food anjir. Iya, apa gini? Ini hair hacks orang kaya, membantu mempercepat pertumbuhan rambut. Pertumbuhan rambut lo nih buat Iya. yang botak-botak. Iya, botak-botak, pitak-pitak. Iya, ya guys pakai. ya. Nih. Dapat Apa ini. tuh? Apaan ya. ular gak? Takut gue. Ular. Ini enggak, ini daster orang kaya. Oh ini dasar, ya Jadi lu pakai bisnis ya dia sama banyak loh. ini. Ya, sama hair elixir. Ntar gue ini jualin dasar di Dennis sih. berdua nih. Iya, yuk, iya sama ini nih buat lu nih. Makasih Aduh, loh. Nih. Nah ini bunga orang kaya asli. Oke, buat asli, ibu asli. hebat dan Asli. semua ibu itu hebat. Ini Oke. asli, ini asli. Iya, gue yakin walaupun lu gila tapi lu pasti ibu yang baik. Gue gila, Terus. tapi anak gue gak gila. Iya. Tapi kalau ketika gue berperan sebagai ibu, gue gak gila. Oke, betul. Yeah. Semangat terus ya Lisa. Semangat Oke. juga Dennis, no. Nono ya Lisa, Bye. Thank you.